Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala khairil wara Muhammad bin Abdillah alladzi arsalahu rahmatan lil jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi khususan umat Sayyidina Muhammad qawla hadzal masjid al-Qur'an. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para masyayikh, para asatidz, para habaib, Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh, pendengar sekalian di rumah, alhamdulillah kita masih diberi anugerah oleh Allah melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan, menggerakkan hati serta yang dalam menuju ke Masjid Al-Abrar dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang saleh, yaitu sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian bersama. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita sekalian sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi lebih nyaman, lebih enak, lebih berkah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tolong dibuka suratnya, surat Ar-Ra'd itu petir. Surat yang ke-13 pada putaran juz yang ke-13 bulan membahas tentang zikir. Ayatnya dua enam sampai 28. Ayat sudah ketemu, masuk sudah. Kalau masuk. Ya, malam ini kita membahas tentang zikir. Ayatnya ayat 26 ya, mulai 26 sehingga ada kaitannya dengan zikir. Diakhiri dengan 29 tuba lahum wa husnul ma'ab. Allah ya bersyukur, Rasato ya bersyukur. Sudah Pak, semuanya enggak. Ayo kita mulai. Kita harus optimis. Supaya kita optimis, kita menelusuri, membaca sejarah Nabi dan Rasul Allah yang mendapat gelar ulul azmi, di antaranya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Umurnya 950 tahun. Sedangkan kita 90 tahun saja sudah jarang. 90 tahun saja sudah. Bayangin aja 950 tahun. Dakwah kesana kemari, ngajar kesana kemari. Muridnya, jamaahnya yang beriman hanya 40 pasang. Bayangin 40 pasang. Kira-kira Bapak yang ngajar seperti itu, kira-kira timbul pikiran bagaimana? Ini orang pada kemana kan gitu? Ini orang gimana diajarin bahasa kasaran, diajarin benar-benar itu malah menghina, malah melawan, malah mengancam. Karena keterlaluan itu, sehingga Nabi Nuh minta sama Allah
karena disuruh sama Allah. Jadi minta sama Allah. Ya Rabbi la tagar fil ardi alal kafirina tayyar. Ya Allah, jangan kau beri kesempatan sedikit pun di muka bumi ini, di muka bumi ini terhadap orang-orang yang kafir. Hidup dan kehidupan. Bahasa kasarannya, kalau ya Allah, udah habisin aja deh, habisin aja. Susah diajak, dibilang susah diajak. Kan begitu kan? Udah habisin aja. Itu pun dikabul oleh Allah. Walaupun tidak masuk akal, dikabul oleh Allah. Baik, loh, sebelum aku habisin orang kafir, tolong wasna'il fulka, bikin kapal. Tujuan kapal tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang belajar bersama Nabi. Itu wasna'il fulka. Nah, beliau masih berdoa, ya Allah, bahasa masukannya mas, nah masukan, di sini bahasa Nabi Nuh kama, ya Allah nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama, udah habisin aja. Toh tanpa kapal engkau puasa, tanpa kapal engkau puasa, menghabisi nyawa orang sedunia ini. Allah tinggal nyuruh malaikat Israfil dan tiup aja sangkakala pun kita tidak habis. Ya. Nah, ini dikandung maksud, sehingga ada ucapan-ucapan jaga-jaga kita, orang-orang tua kita zaman akhir itu, orang megang agama seperti megang bara. Megang bara, dipegang panas, dilepas mati. Dipegang panas, dilepas mati. Kira-kira pilih mana? Kira-kira pilih mana? Orang yang memegang agama dengan benar, dengan baik itu seperti orang memegang bara. Memegang bara, dilepas mati, dipegang panas. Itu gambaran saja, gambaran. Tapi Allah Maha Kuasa. Maka sebaik-baiknya manusia hidup itu berbaik sangka, sebaik-baik berbaik sangka. Maka orang bagaimanapun ya silakan aja, silakan aja. Itu hak kamu. Yang penting aku husnudzon sama. Itu yang agak susah orang seperti itu agak susah. Walaupun agak susah, bagi Allah tidak ada permasalahan yang susah bagi hamba. Pasti, sekalipun aku uji, pasti hamba mampu dan kuat. Itu yang kita pegang. Yuk kita baca Fatihah. Optimis bahwa Fatihah itu akan didengar oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang Allah dihantar kepada Nabi dan para Rasul. Walaupun para Nabi dan para Rasul kita tidak sekali-kali melihat, sama sekali kita tidak pernah melihat Nabi dan Rasul. Ini kita husnudzon karena ada Allah tidak akan disampaikan. Khususnya kedua orang tua kita yang sudah lama menunggu menanti di alam barzah, alam kubur. Semoga beliau ikut senang dengan datangnya kita mengaji di Masjid Al-Akbar. Itilkaniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi wa litafir bala wa riqatul hajat. Walina ilal maksud saya bernilah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Amin. Kita lanjut dengan doa syukur bersama dengan motivasi siapa yang pandai bersyukur mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat-nikmat Allah akan ditambah. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waghfirli bi rahmatika li ibadika as-salihin wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Ayo kita baca. Bapak yang usianya 50 ke atas, kalau kakinya semutan selonjor aja, ya, tolong ya. Kalau kakinya semutan selonjor, jangan dipaksain. Itu konsep dari dokter. Kalau dipaksain ya, semutan dipaksain, itu nanti lama-lama akan menjadi keram. Kalau keram dipaksain, lama-lama akan menjadi stroke. Itu resep konsep dokter. Maka jangan dipaksain. Maka Mujahid ngajar kita duduk itu supaya menghindari, karena duduk bisa, kakinya bisa bergerak, menghindarkan itu. Daripada stroke nggak bisa ngajar, mendingan ngajar dengan duduk, walaupun hanya sebentar. Nah itu permasalahannya. Jangan dicari-cari kekurangan dan kesalahan. Kalau mencari kekurangan dan kesalahan, pasti manusia banyak kekurangan dan kesalahan. Itu pasti. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Sinyal saja itu Masya Allah, malaikat kagum. Ya. Masya Alhamdulillah. Kita ambil husnudon saja. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa
jadi saksi. Hanya sini dekat. Kalau dekat kan gampang nanya. Ya, kalau dekat gampang nanya. Langsung. Iya. Diulang sekali. Iya. Pakai Al-Quran, pakai Quran dulu. Yang penting bunyi. Gitu aja gampang. Yang penting bunyi. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada atau Muhammad tanda mujizat dari Rabb-Nya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertawad kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa didengar Pak? Ya. Ayo sama-sama dijabarkan. Di sini dua Asmaul Husna bisa dijadikan sarana prasarana untuk melapangkan rezeki. Dua Asmaul Husna. Menurut ulama-ulama ahli hikmah mensinyalir ayat Allah, ud'uuni astajib lakum, dengan bahasa walillahil asma
mintalah kamu kepada Allah, pasti akan dikabul. Itu pernyataan Allah. Karena Allah punya nama-nama yang indah dan nama-nama yang baik, sehingga nilainya 99. Jangan bilang kok sedikit, 99 aja nggak apa. Ya kalau dikasih 1000 apa kan begitu. Itu bahasa gampangannya seperti itu. Minta dengan nama-namaku yang indah. Nah di sini berkaitan dengan rezeki, Pak. Berkaitan dengan rezeki. Karena kita butuh rezeki. Ulama-ulama ahli hikmah, ulama-ulama ahli mengantisipasi dua ayat tersebut. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Nah, kebetulan di sini Allahu dialah Allah yang bersuci. Yang suci. Bahasa apa yang suci? Zatnya namanya Basit. Basit. Jadi Allah punya nama yang namanya Basit. Jika Bapak Ibu pengen diluaskan rezekinya, sebut, panggil nama Allah yang melapangkan rezeki, yang bunyinya Ya Allahu Ya Basitu, Ya Allahu Ya Basitu, Ya Allahu Ya Basitu, Ya Allahu Ya Basitu. Wahai Allah, Dat yang melapangkan. Sehingga kadang-kadang kita minta, Ya Allah, berilah kami upaya dan usaha yang lapang. Lapang kan? Gampang. Mintanya hamba itu yang enak-enak. Maka Bapak Ibu mintalah kepada Allah yang enak-enak. Yang enak-enak. Jadi yang syukur rezeki. Allah yang maha melapangkan upaya dan usaha terhadap hambanya yang dikehendaki. Jadi Allah akan melapangkan rezekinya hambanya, orang-orang yang dikehendaki. Tentu secara normal, secara rasional, secara akliah, kita ingin, kita semua ini ingin supaya rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Maka Allah yang melapangkan rezeki menyuruh kita, suruh mengingat Allah yang melapangkan rezeki. Maka bacalah sebanyak mungkin. Ya Allahu Ya Basitu, Ya Allahu Ya Basitu. Ya. Basit. Begitu juga lawan katanya Yabsut, lawan kata. Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasang. Kalau ada Basit, di situ, kalau di situ disebutkan Yabsut, maka di situ pula ada bahasa Yaqdir. Lawan katanya Yabsut, Yaqdir. Dan Allah akan membatasi atau memberikan upaya dan usaha kepada orang yang dikehendaki. Ada orang yang diberi rezeki melimpah ruah, ada orang yang diberi rezeki tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Memang karakter manusia itu punya perasaan yang cukup. Sekalipun itu hitungan orang lahir itu banyak, tapi manusia tetap kurang.
Karena apa? Karena kebutuhannya itu sangat banyak. Kebutuhannya sangat banyak. Karena kebutuhannya sangat banyak, sehingga rezeki berapa saja untuk menutup kebutuhan kurang memadai. Maka dilanjutkan oleh Allah, wa farihu bil hayatid dunya, farihu, fariha yafrahu farihu, dan mereka yang dilapangkan rezekinya oleh Allah kebanyakan untuk melampiaskan kesenangan-kesenangan di dunia. Kesenangan-kesenangan. Jadi yang dicari kesenangan-kesenangan. Dijawab pula oleh Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ketahuilah, kesenangan-kesenangan yang mereka lakukan di dunia dibanding dengan kesenangan-kesenangan di akhirat itu, kesenangan di dunia itu disimpulkan oleh Allah illa mata, kecuali hanya sebentar dan sedikit. Jadi kesenangan di dunia ini oleh Allah dinyatakan sebentar dan sedikit. Bapak makan berapa menit? Bapak Ibu makan berapa menit? Iya, paling lama 5 menit. Betul. Dibanding dengan hidup dan kehidupan kita sehari 24 jam. Mata. Kesenangannya hanya sedikit dan terbatas. Baik di bidang menikmati hidangan, makanan, minuman, atau di saat kita melampiaskan nafsu seksual sedikit. Itu pernah diuji, ditajribah. Suatu hari Sayyidatina Asia, istri Firaun, pengen menyadarkan Firaun suami. Firaun punya istri namanya Asia. Menurut kisah, di malam hari diajak duet. Firaun, kalau kamu mau ngaku Tuhan, pasti bisa menggauli aku menurut keinginan. Pasti kamu mampu kalau kamu ngaku Tuhan. Terus perjanjiannya gimana? Kalau kamu mampu, mungkin aku bisa mengikuti kamu. Tapi kalau kamu tidak mampu, kamu harus mengitari istana tanpa busana. Malam dicoba, karena Asia itu wanita yang sangat luar biasa. Bahkan oleh Nabi disebut wanita surga. Sekali minta terus, kira-kira mampu nggak? Laki-laki dimintain terus ngaku nggak mampu. Maka setelah perjanjian, ayo dihadirkan semua rakyatnya di istana. Si
Fir'aun suruh muter istana tanpa busana. Nah, itulah salah satu trik untuk menjatuhkan Fir'aun. Ya, karena ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu di antara cerita yang pernah kami kaji dan dengar dari para ulama-ulama. Yang kesimpulannya bahwa sifat manusia itu terbatas. Kesimpulannya, sifat Allah tidak terbatas, sifat manusia terbatas. Sifat Allah kekal dan sifat manusia fana. Di bidang tauhid itu ada empat macam. Di dunia ini ada 4 macam. Ada awal dan ada awalnya dan ada akhirnya. Itu sifat makhluk. Ada awalnya dan ada akhirnya. Itu sifat makhluk. Sedangkan sifat Allah enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Itu sifat Allah. Nah, kita ini ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau ditanya awalnya dari mana, gitu. Akhirnya gimana? Sehingga awal kehidupan kita diakhiri dengan akhir kematian. Itu masuk. Semua makhluk termasuk kita. Itu diantaranya. Maka wa yaqulul ladzina kafaru laula unsila alaihi ayatun min rabbi. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggak suka. Enggak suka kepada Rasul, ngecek. Bahasanya ngecek. Mengapa engkau enggak diturunkan tanda-tanda kekuasaan Allah atau Rabb kepada, sebagaimana tanda-tanda kekuasaan yang disebut mukjizat kepada nabi-nabi terdahulu? Itu orang kafir. Karena dia belajar sejarah. Nabi Musa bisa membelah laut, jadi daratan. Bisa memukul batu keluar 12 mata air. Bisa melempar tongkat jadi ular. Mana tanda-tanda mukjizat Allah kepada? Disitulah ejekan, istihza. Nah, Nabi kita Muhammad SAW kurang apa? Kalau kita cari kekurangannya hampir nggak ada. Itu Nabi kita Muhammad SAW masih di kasarannya, masih dikecilkan, masih dihina oleh orang-orang kafir. Maka setelah didesak, Nabi Muhammad suruh belah bulan. Karena Nabi Musa bisa belah lautan. Nabi Muhammad suruh belah bulan. Maka bulan dengan izin Allah dipanggil oleh Nabi kita. Bulan, turun kamu. Dengan izin Allah bulannya turun. Disigarlah oleh Nabi Muhammad. Dia dihilangkan dengan tangan-tangannya yang sangat mulia. Dibelah bulan, belah. Itu pun tidak percaya. Coba bayangin. Itu pun gak percaya. Kadang-kadang saya berpikir, beratnya jadi Nabi dan Rasul sangat luar biasa. Ujiannya sangat luar biasa. Maka alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah
Duduk begini aja. Ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Begini. Apa nggak senang kita? Bangga. Ya. Dan majelis kita ini majelis kita dianggap raudhah min riyadil jannah. Inilah taman-taman surga. Itu pernyataan Rasul. Gitu. Kalau pernyataan Mujahid, Bapak percaya hal yang logis. Ya. Karena yang ngomong Mujahid. Tapi kalau yang sabda Rasul, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka mau tidak mau secara totalitas kita harus yakin percaya bahwa itu sabda Rasul. Jadi kalau majelis begini dinyatakan raudhah min riyadil jannah. Saking hormatnya Rasul terhadap umatnya yang mau beribadah, yang mau berjuang di jalan Allah. Jadi sisi lain tadi memegang agama seperti memegang bara. Ya. Kalau dilepas mati, kalau dipegang panas. Nah, sekarang masih kita pegang sekarang. Al-Quran masih kita baca, Al-Quran masih kita kaji. Sekalipun itu panas, tapi nilainya sangat luar biasa. Itu yang perlu kita antisipasi supaya kita semangat. Husnuzon. Dijawab oleh Allah, bahasa kasarannya, Allahumma bil Nabi Muhammad ya Rasul ya Nabi, katakan sesungguhnya Allah itu menyesatkan orang yang dikehendaki dan memberikan petunjuk terhadap orang yang kembali. Anak itu kembali taubat. Jadi orang yang taubat sekalipun itu baru sholat-sholatan. Tahu nggak sholat-sholatan? Nggak sholat beneran. Ada orang bertaubat, sholatnya kan menjadi sholat-sholatan. Sholat-sholatan itu. Orang sholat, tapi nggak tahu motivasi sholat itu apa, artinya apa. Itu kan nggak tahu. Sekalipun sholatnya baru sholat-sholatan, itu Allah terima kebab. Saya sendiri nggak pernah mengaku bahwa sholat kita ini sholat yang hebat dan semuanya. Saya nggak pernah ngaku seperti itu. Sholatnya Mujahid itu masih sholat-sholatan. Mengapa? Karena pada saat sholat kita ini kadang-kadang hati kita terlintas, nggak ingat Allah tapi ingat dunia. Ya benar ya Pak. Nah itu. Usolli fardul maghrib salata rakaatin mustaqbilah qiraat makmuman. Lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala ternyata setelah Allahu Akbar bisa mengingatkan Allahu Akbar. Sesudah Allahu Akbar baca Fatihah, pikiran kita kemana-mana. Iya benar. Ya jangan sampai nanti pulang dari ngaji kok ngaji disindir melulu. Realita. Jadi ujiannya seperti itu. Ujiannya luar biasa. Dianggap berat, dianggap ringan ya ringan. Sehingga rukunnya sholat itu tidak ada yang menyatakan bahwa rukunnya sholat itu harus khusyuk. Nggak ada. Nah kalau khusyuk itu dimasukkan rukunnya sholat kita nggak sah semua. Sholat kita ini nggak sah semua. Alasannya apa? Nggak khusyuk. Maka belajar
iman anak disambung dengan isim mausul alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang sudah beriman. Nah, kita ini sudah beriman walaupun imannya itu masih naik turun. Ya, naik turun. Iman kita itu masih naik turun. Kapan naiknya? Gitu ya. Terserah kita. Naiknya terserah kita. Jadi Allah tidak akan memaksakan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Supaya kita di hadapan Allah iman kita itu naik, maka kitanya sendiri harus berupaya berusaha untuk menambah amal soleh yang namanya taat. Maka Nabi mengeluarkan keputusan al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa naik disebabkan orangnya taat, dan iman itu bisa turun disebabkan orangnya maksiat. Terserah. Jadi terserah kita. Insya'a fal yu'min wa insya'a fal yakfur. Jadi Tuhan enggak memaksa. Enggak memaksakan kita. Kamu harus sholat, kamu enggak ada ayat yang memaksakan. Allah memaksakan hamba itu enggak. Sehingga kita lah sendiri harus sadar, berupaya semaksimal mungkin, karena kita menjadi hambanya, yuk menghambakan diri. Itu maksudnya. Supaya iman kita naik oleh Allah disebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, zikrullah, zikir. Zikir itu menyebut zikrullah, menyebut nama Allah. Apapun redaksinya, apapun kalimatnya, kalau di dalam rentetan susunan kalimat itu ada nama Allah atau nama sifat-sifat Allah atau af'al Allah, itu namanya zikrullah. Bisa dijaharkan kedengaran orang lain